Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah salat subuh berjamaah sajadah subuh yang saya hormati dan yang saya muliakan, wabil khusus kepada guru-guru kita, tokoh-tokoh kita. Barusan kita sudah mendapatkan siraman ilmu dari Ustadz kita, Ustadz Azam Sidki LC MSc. Beliau lulusan Mesir. Saya bersyukur. Saya sering malu disebut saya adalah gurunya, karena memang betul saya gurunya. Kemudian juga di sini ada Ketua MUI kita, Kiai Agus Salim yang saya hormati. Dan juga ada guru kita, ada Kiai Haji Mahmud Fauzi yang saya hormati dan yang saya muliakan, juga Kiai Mahmud Hadi. Kemudian juga ada Ustadz Fakhrul Rizki MAG dan seluruh tokoh para haji, dan tentu ada pengurus DKM di sini yang saya hormati dan yang saya muliakan, juga kepada seluruh pengurus sajadah yang saya hormati dan yang saya muliakan. Alhamdulillah pagi ini bersama kita hadir dalam majelis. Semoga Allah jadikan majelis ini majelis yang diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini yang dapat memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap bermunajat agar Allah mewafatkan kita dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Serta kita doakan jamaah subuh yang wafat itu, contohnya Pak Haji Edi, itu jamaah di Nurul Hikmah. Beliau selalu ada di sop pertama, belakang imam. Saya mengenali beliau sejak saya tinggal di Nurul Hikmah 2006 itu. Beliau selalu menjadi orang yang ada di sop pertama. Itu subhanallah. Kita doakan semoga dalam keadaan husnul khotimah. Dan juga kepada tentu yang tadi sudah kita doakan bersama dari saudara-saudara kita yang wafat. Hadirin rahimakumullah, pada pagi ini saya ingin sedikit melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Azam. Kalau Ustadz Azam terkait dengan keutamaan bulan Dzulhijjah, kalau saya ingin menyampaikan terkait dengan ibrah yang kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mendapati bagaimana Nabi Ibrahim di dalam beriman dan taat kepada Allah.
hendaknya kita ambil pelajaran dari beliau. Di satu sisi kita juga ingin agar ibrah itu menjadi satu motivasi bagi kita. Yang saya maksud motivasi itu, yang pertama adalah Nabi Ibrahim itu selalu berdoa dengan sabar. Misalnya berdoa Rabbi habli minas sholihin. Berapa tahun kira-kira berdoanya beliau itu? Dan dikabulkan di usia berapa tuh? 80 ya, 80 tahun. Beliau menikah dengan Siti Sarah karena tidak punya anak, lalu kemudian menikah lagi dengan Siti Hajar dengan terus berdoa Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku sebagai buah tutur. Dan kita mendapati ribuan tahun Nabi Ibrahim sudah wafat, namun seolah-olah beliau masih hidup. Bukan hanya setahun sekali kita mengenang Nabi Ibrahim, tapi doa-doa kita juga sering menyebut di dalamnya ada Nabi Ibrahim. Kemudian beliau juga misalnya dalam satu doanya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Itu tatkala beliau menempatkan putranya yang masih bayi bersama ibunya di satu lembah bi ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Di satu lembah yang tidak ada tanaman di samping Masjidil Haram, dan beliau berdoa, ya Allah, jadikan hati-hati manusia condong kepadanya. Kita mendapati ibadah haji yang hari ini, ya semoga kita semua bisa menunaikan ibadah haji, amin ya rabbal alamin. Dan yang sudah menunaikan haji, semoga hajinya haji mabrur, amin ya rabbal alamin. Itu di antara doa Nabi Ibrahim. Dan hampir kita mendapati doa-doa beliau itu selalu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita ambil, apa sih di antara rahasianya? Apa sih di antara rahasianya sehingga doa-doa Nabi Ibrahim itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin rahimakumullah, tentu kita membatasi waktu agar kita dapat salat syuruk ya. Sampai jam berapa Ustaz biasanya? Lewat 5 ya? Iya, sekarang suruh pukul 5 lewat 59 ya. Nah, itu udah masuk Ustaz. Ya. Kita tambah berapa menit Ustaz? 10 menit ya. Nah, semoga dalam 10 menit ini kita bisa menggali apa sih yang bisa kita ambil. Hadirin rahimakumullah. Kenapa kita ambil? Tentu dasarnya sebagaimana yang Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad kanat lakum uswatun ya fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Ibrahim itu uswah, teladan bagi kalian. Gitu. Jadi surat Al-Mumtahanah. Jadi kita mendapati teladannya yang sangat luar biasa. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara pelajarannya itu adalah, teladannya itu adalah bab keimanannya terhadap Allah, keyakinannya terhadap Allah. Itu yang luar biasa, atau dalam bahasa yang lebih mudahnya dalam bab al-mahabbah,
cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi cintanya kepada istrinya, anaknya, kepada tempat tinggalnya, bahkan terhadap dirinya sendiri. Ya, makanya di dalam surat At-Taubah ya, di situ ayat 24 ya, sering kita mendapati dari ustaz-ustaz kita. Ada beberapa hal yang suka mengganggu kita dan kita lebih mendahulukan mereka ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum. Katakan jika bapak-bapakmu, terus apa lagi? Wa abna'ukum, anak-anakmu, terus apa lagi? Wa ikhwanukum, saudara-saudara kamu, 3 tuh. Berikut wa ashiratukum, keluarga besar. Keluarga besar itu mungkin apa kalau kita ya? Marga gitu kan. Terus apa lagi? Ada azwajnya enggak di situ? Wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha, harta, wa tijaratun, bisnis, wa tijaratun takshawna kasada, ya, wa masakin tardawna, tempat tinggal. Ada berapa tuh? 7 macam yang terkadang kita lebih mengedepankan, mendahulukan mereka. Gitu. Makanya Allah di akhirnya itu, jika itu semua ahabba ilaikum minallahi wa rasuli fatarabbasu hatta ya'tiya Allah. Jika kamu lebih mencintai mereka, tunggulah keputusan Allah. Makanya kalau kita kerja capek, hasilnya dimakan oleh anak. Anak ini susah dididik, susah sholat. Yang perlu dievaluasi apa kira-kira? Jangan-jangan ketika kita bekerja, berusaha, kita lebih mendahulukan kerja kita daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sifat Nabi Ibrahim alaihissalam itu dalam bab menerima perintah Allah Subhanahu wa taala karena didasari oleh rasa mahabbahnya itu, beliau itu dalam mensikapinya itu dengan al-fawriyah litanfid. Beliau segera lakukan itu tanpa berpikir lagi. Ya, contohnya misalnya, bayangkan 80 tahun menunggu dengan doa Rabbi habli minas sholihin. Setelah lahir tiba-tiba disuruh untuk apa? Ditempatkan di Makkah, pergi dari Palestina. Setelah sampai di Makkah, apa yang beliau lakukan? Tanpa kata, setelah ditempatkan beliau pergi. Sampai Siti Hajar itu bertanya berulang, mau kemana, gak dijawab. Apakah kepergianmu karena perintah Allah? Iya. Idan la yudayyuna, kalau begitu aku tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau hanya bergumam gitu ya dengan doanya. Allah Rabbana inni askantu bidurriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Coba hadirin bayangkan, saking cintanya kepada Allah itu beliau tempatkan keluarga, anak, istri yang baru melahirkan, anak yang masih bayi istilahnya. Kira-kira padahal itu tempat belum ada apa, jangankan rumah, tanaman aja nggak ada gitu kan. Doa di akhirnya apa coba di situ? Apakah kemudian saking cintanya itu kepada mereka
Ya Allah lindungilah dia misalnya. Tapi tetap yang dikedepankan itu adalah doa agar taat kepada Allah. Rabbana liyuqimas shalah. Ya Allah, semoga mereka menegakkan shalat, mendirikan shalat. Baru tuh waj'al afidatan nas tahwi ilaih warzuqhum minaz samarat. Itu doa-doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saking cintanya itu tadi, dia itu punya karakter dalam merespon perintah Allah itu al-fawriyah bitanfidh. Segera beliau kalau melakukannya itu, ya, jadi habis sih. Gimana sih? Ya, ya. Tambah berapa menit, Ustaz? Ya, 5 menit lagi. Ya. Nah itu yang pertama. Jadi didasari oleh rasa cinta itu, lalu kemudian beliau ya mensikapi segala perintah Allah itu tanpa mikir lagi, nggak lagi pakai hati istilahnya ya. Gimana tuh anak, gimana tuh istri, nggak pakai itu lagi. Ya, pokoknya pasrah aja, sikap saja sama Allah Subhanahu wa taala. Nah yang kedua hadirin, dalam bab tarbiyah keluarga. Tarbiyah keluarga ini Masya Allah, makanya kan ayatnya itu yang terkait dengan ini perintah Allah kepada kita. Misalnya di surat At-Tahrim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu perintah untuk mendidik diri kita dari keluarga. Kemudian di surat An-Nisa misalnya ayat 9, di situ Allah juga firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu falyattaqullah. Jadi selalu diambil di situ dengan bab ketaatan. Ya, bab ketaatan. Nah, makanya kita dapat tergambar ya bagaimana tarbiyah atau pendidikan keluarga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu luar biasa. Ya. Misalnya itu tergambar pendidikan terhadap istri, bagaimana menanamkan keyakinan dan ketawakalannya kepada Allah yang sangat luar biasa. Ketika Siti Hajar ditinggal, beliau tidak nangis, beliau tidak bertanya nanti atau khawatir aku nanti bagaimana, tapi beliau mengatakan kalau begitu Allah tidak akan membiarkan aku. Karena ketawakalannya itulah ya, ketika beliau kehabisan air, anak sudah menangis, air susu sudah habis, beliau lari mencari air minum dari bukit Sofa ke Marwah. Berapa kali itu? 7 kali. Dan ternyata diabadikan oleh saking dari Sofa dan Marwah. Ternyata yang diminta oleh Allah itu adalah ketawakalannya dan usaha. Air yang dicari adanya di mana? Di bawah kaki bayi yang merontak-rontak. Mungkin kalau istilah gerakannya, seberapa kuat sih kaki bayi menggali itu tanah, pasir. Tapi yang diminta oleh Allah itu adalah tawakal, pasrah dan usaha. Seberapapun besar usaha yang kita lakukan, itu yang akan menjadi pemancing ya, datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu air Zam-Zam. Pas air mengalir, kata Siti Hajar, Zam-Zam. Zam-Zam artinya apa itu? Dibendung.
Yang kata ulama itu kalau tidak di gedung saat itu, mungkin saat ini belum ada atau habis. Dan air Zam-Zam itu hingga kini tidak pernah habis, tidak pernah kering. Ini di antara pelajaran-pelajaran. Contoh lagi hadirin, udah habis banget ini. Contoh lagi hadirin, pendidikan untuk anak. Belasan tahun beliau tidak bertemu. Kerinduan yang sangat luar biasa. Baru beberapa hari bertemu, tiba-tiba bermimpi. 3 hari bermimpi berturut-turut. Hingga kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan kepada putranya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bunayya inni ara fil manam anni adbauka fanzur madza. Ini pola pendidikan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah bagaimana beliau menanamkan kesadaran yang penuh terhadap anak terkait dengan ajaran Islam itu. Dialog. Dan di sini nampak kematangan, nampak kedewasaan, nampak bagaimana seorang Ismail yang masih remaja itu dia begitu yakin kepada Allah. Ya abadi, dengan penuh hormat kepada ayat. If'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepada Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Coba hadirin, di sini juga di antara pentingnya seorang anak dididik oleh ibu yang salehah. Nampak hasilnya, kematangan, kesolehan. Bayangkan belasan tahun tidak bertemu, tiba-tiba setelah bertemu harus menerima sembelihan. Kira-kira gimana tuh kalau anaknya nggak soleh? Ya, luar biasa. Inilah kita hadirin pentingnya mendidik istri, mendidik anak. Ya, di dalam menjalani segala titah perintah Allah itu, sehingga apa? Menjadi teladan bagi kita bagaimana mentarbiyah keluarga. Saya mohon maaf lahir batin karena sebenarnya masih, kalau dijadikan sebagai kajian 2 jam masih lebih, masih banyak. Misalkan ada kita rubiah, kita tihiyah, kita hiyah, banyak tuh. Ini baru 2 ya. Saya mohon maaf lahir batin. Semoga bermanfaat. Aku qawli hadza wa astaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.